ada Setuju, tiga setuju. pilar, tiga kunci dalam itu ya, biar biar nanti kalau misalkan tiba-tiba ada COVID, udah nggak panik lagi, udah nggak bingung lagi karena udah terjaga dengan tadi menjaga surplus, punya dana darurat sama utang-utangnya juga terjaga. Betul. Kalau dari Mbak Fitri sendiri, ada insight apa nih soal pertanyaan yang tadi? Mungkin aku nambahin aja dari Om Gembong ya, karena itu udah cukup jelas nih. Ya, Satu, komitmen. Itu komitmen. komitmen sama diri sendiri. Kadang kan banyak banget nih untuk umuran kita nih kan kayak ayo nih nongkrong, ayo nih padahal udah tahu nih tujuannya mau kemana nih kita bikin tabungan dan investasi ini. Cuman kayak ada ajakan jadi nggak komitmen lagi, nggak kecapai lagi, terus ngeluh lagi. Dan yang Betul. disalahin malah teman-teman padahal diri sendiri Diri yang nggak sendiri. komitmen. Yang salah satu sih lingkungan juga ya itu Ah, sebenarnya, dan komitmen aja sih mas tujuannya oh, apa gitu. oke, tuh komitmen yang paling penting karena itu yang paling sering goyah ya. Malam ini Yes, betul. komitmennya mau investasi, besok pagi udah jalan-jalan lagi Udah sama dia. jalan-jalan, Nah, itu udah dia. nongkrong gitu kan. Pokoknya nongkrong, 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 investasinya Nongkrong, lupa nongkrong. gitu. Nah, benar. Oke. Nah ini paling relate nih kayaknya ya. Kalau aku juga merasakan hal yang sama Mbak Fitri, nggak sendirian. Kadang tuh konsisten, cuman sehari dua Hmm, hari habis itu balik lagi ya. balik lagi. Nah, itu paling susah nih, Mas. Termasuk saya sendiri. Oke. Itu berarti ada 4 poin ya dari 4 Pak Gembong poin. sama Mbak Fitri tadi. Yang pertama adalah surplus, yang kedua punya dana darurat, yang ketiga utang-utangnya terjaga, dan yang keempat yang paling kuncinya adalah konsisten. Oke, Betul. selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Pak Gembong dan Mbak Fitri dari @sutar money night. Bagaimana mewujudkan resolusi keuangan yang tidak takut rugi, terutama value investing, financial aman dan mental aman. Gimana nih caranya? Oke, Ya, ya, jadi dari tiga itu pengen ya peace of mind, ya value-nya naik, yap, mentalnya aman, gitu kan, nggak takut rugi, ya kantongnya juga tenang, yap. ya. Maka ya kalau biasanya kita bisa menggunakan konsep ya 3M. Harus tahu 3M. Pertama adalah ya mindset. Kita mindsetnya ibaratnya ini adalah tahu diri. Ini kita mau invest ya seperti apa? Ya. Contoh misalnya, oke, kita tahu diri apakah finansial kita sudah sehat? Ya. Cara ngeceknya apa? Sederhana kok. Financial check up dulu deh. Ya, apakah rasio-rasio keuangan kita ideal? Surplus kita, darurat kita ada gitu. Itu yang paling best. Tahu diri dulu ya. Mindset itu tahu diri, dan yang kedua itu tahu batasan profil risiko kita seperti apa. Ya, Betul. investmentnya tujuannya apa? Tujuannya misalnya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Setelah itu oke, profil kita ternyata konservatif. Ketika konservatif, maka mulailah dari instrumen investasi yang posisinya ya resikonya rendah. Contoh, deposito. Ya, deposito saat ini, misalnya contoh, ya deposito bank konvensional itu mungkin bisa 2%, 3%. Ya, ada bank digital, contoh Bank Raya. Depositonya up to 4%, betul ya Mas Denis ya? Gitu. Itu hal yang simple, gitu kan. Nah, yang kedua, setelah tahu ya deposito sudah, ada obligasi. Ya, yang peace of mind dulu, yang ibaratnya resiko rendah, pertumbuhan portofolio itu ada. Ibaratnya kayak anak SD, kelas 1 dulu deh, baru kelas 2. Jangan langsung lompat kelas 6 gitu kan. Nah, kalau kelas 6, misalnya contoh yang instrumen beresiko, returnnya tinggi, resikonya tinggi, nggak siap. Itu Ya. terkait dengan mindset dulu. Yang kedua, terkait baru metode. Metodenya apa? Analisisnya apa? Punya ilmu atau tidak? Kalau misalnya belum punya ilmu, nah di sini juga banyak ya Bank Raya maupun Bridge itu banyak educate ya terkait dengan hal-hal produk instrumen. Dan yang ketiga adalah money management. Nah, money management 3M itu. Mindset, yang kedua adalah metodenya apa, analisisnya apa, bekalnya apa. Kalau tidak, leher ke atas dulu investasinya. Yang ketiga, money management. Ya, supaya peace of mind. Akhirnya apa? Ketika tiga metode ini diterapin, maka akan terjadi yang namanya positive experience. Ya, kita invest itu oke, bertumbuh. Akhirnya habitnya kebentuk. Akhirnya awalnya invest 1 juta, mungkin sekarang bisa 2 juta, 3 juta, bahkan 5 juta. Dan rutin dan konsisten. Kira-kira itu pesannya. Oke, tuh ada Betul.
M, ada mindset, metode, sama manajemen. Nah, tadi Pak Gembong juga udah sempat mention nih, kita tuh harus paham juga sama produk-produk investasi yang mungkin lebih kita banget gitu ya. Kita harus tahu, paham diri kita sendiri, kira-kira butuhnya yang seperti apa. Khususnya kayak aku Gen Z gini yang masih imut-imut, muda-muda, yang masih butuh banyak informasi gitu ya. Nah, kalau dari Mbak Fitri ada nggak sih Mbak Apa produk-produk tuh? investasi yang kayaknya Gen Z banget gitu, bisa menjawab Ada kebutuhan? sih. Apa? Sebenarnya balikin lagi ke resiko masing-masing ya Mas untuk produk investasi, kayak kalau duitnya banyak nih ke obligasi gitu ya. Ya, Ya kalau yang spek trader pastinya kayak saham itu cocok gitu. Mungkin teman-teman bisa cekin aja cocoknya lebih ke produk investasi yang mana gitu kan, sesuai dengan profil sendiri. Kayak kalau di saham nih kayaknya kalau yang lebih tren nih, Om Gemong mohon dikoreksi, mungkin di sektor infrastruktur dan konstruksi sektor consumer good, termasuk juga retail, teknologi, mungkin itu lagi ngehits banget ya Om Gembong untuk jelang tahun politik sekarang ini ya. Itu worth it nih untuk kita explore gitu kan. Tapi ya balik lagi, tetap hati-hati ya Mas, disclaimer juga nih. Bahaya nih kalau langsung terjun tanpa analisa dulu. Jangan lupa juga dicek-cek nih kan, kayak bisa dilihat di IG Sahamologi atau bisa bergabung di Telegram kita di BRI dan Reksa Sekuritas. Jadi ya. lebih secure aja lah, stay work aja nih teman-teman. Oke. Tuh tadi kawan Raya harus kita juga harus apa ya? Cari tahu lebih dalam lagi kira-kira yang mana sih yang paling Lebih cocok. terbaik, yang paling cocok gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi kita udah membahas soal resolusi keuangan sama dan investasi sendiri gitu ya. Nah, berarti kalau kita masukin ke dalam resolusi keuangan, apakah dana investasi itu yang lebih penting terlebih dahulu atau dana darurat dahulu nih Pak Gembong dan Mbak Fitri, yang ditaruh lebih dahulu, yang menjadi priority itu kira-kira yang mana sih? Gitu. Boleh dijawab. Oke, kalau kita bicara pengelolaan, ya tentunya masing-masing orang itu punya style berbeda-beda ya. Tapi ada yang common sense untuk memudahkan. Kalau kita punya uang, gimana sih kita ngelolanya? Pos-poskan budgetnya, ya. Maka kita biasa menggunakan rumus 10, 20, 30, 40%. Ya, berapapun income kita. Contoh, income 10 juta, maka 10% ini untuk pos sosial dan keagamaan. Ya, kalau di Islam kan ada namanya zakat 2,5% misalnya ya. Kalau di ini Kristiani itu ada perpuluhan 10%. Jadi pos untuk vertikal. Itu dulu nih aman. Ya. Yang kedua, ya, 20% itu pos untuk masa depan. Nah, pos masa depan ini apa? Ya, satu yang paling kita sampaikan itu adalah investasi leher ke atas dulu nih, value. Ya, ketika teman-teman punya value dan itu skillful, maka ya teman-teman akan ada percepatan investasi yang luar biasa. Contoh misalnya, ya saya ambil ngajar sertifikasi, ya, dan di situ ya tingkat returnnya itu cukup tinggi. Leher ke atas, investasi apapun, jadilah ahli di masing-masing bidangnya, jadilah juara di masing-masing bidangnya. Ya, 20%, setelah itu 20% ini untuk pos investasi dan untuk asuransi. Ibarat ya mobil itu kan ada dua ya, gas sama remnya. Gas investment, remnya proteksi. Itu dua hal yang saling melengkapi. 20% porsinya. 30% itu pos untuk cicilan hutang. Ya, hutang produktif terutama ya. Jangan konsumtif, jangan peleter dan lainnya gitu kan, karena ibaratnya itu ya bisa ambiar gitu, karena memang ya posisi bunganya cukup tinggi. Ya, dan 40% untuk pos sosial, ini kebutuhan hidup dan gaya hidup. Yang mahal itu adalah biasanya gaya hidup ya, terutama dari sisi keinginan nongkrong, social experience dan lainnya. Di situ ya 10, 20, 30, 40%. Nah, kalau misalnya investment ya belum ada sama sekali, yuk mulai deh. Karena bicara ideal itu sesuatu yang susah kalau tidak pernah mulai. Nah, kabar baiknya di sini adalah ya investasi itu mudah dan murah. Ya, kalau di Bridge ada fitur ya easy, ya karena memang settingannya adalah easy. Investasi itu mudah dan murah. Ya, ada reksadana, ada obligasi ataupun dari sisi saham. Nah, yang kedua setelah teman-teman sudah masuk, sudah investasi mulai dari sekarang, konsisten dulu deh. Ya, nominalnya konsisten dulu, at least 3 bulan sampai 6 bulan ke depan.
akan nanti akan terasa enaknya. Baru ketika ngerti ilmunya, terus nanti didampingi sama ahlinya, pelan-pelan. Nanti akan confident, dan pelan-pelan nanti akan ditambah sendiri. Kira-kira seperti itu kira-kira dari saya. Oke. Apa ada tambahan dari Mbak Fitri mungkin? Ada mungkin Mas. Karena setiap prioritas orang tuh berbeda-beda ya Mas ya. Kalau di aku sendiri nih antara dana darurat dan juga investasi itu kayaknya aku lebih ke dana darurat dulu nih. Ya. Karena banyak banget ajakan kayak dadakan yang kita nggak tahu nih dana mana yang harus kita keluarkan. Sedangkan investasi sendiri kan itu kayaknya udah rutinitas setiap bulan kita udah nabung. Walaupun menyisihkan uang sedikit. Cuman kalau dana darurat itu kayak kita nggak tahu nih bakal ada apa gitu kan. Jadi itu yang lebih penting kalau dari sisi aku gitu. Tergantung kebutuhan dan pertimbangan situasi keuangan masing-masing aja sih Mas. Oke, tuh dari masing-masingnya udah punya preferensinya masing-masing. Jadi kawan Rai juga bisa menyesuaikan gitu ya dengan kebutuhannya, dengan mungkin kesanggupannya gitu secara finansialnya sendiri. Ini mungkin ada pertanyaan terakhir ya, pertanyaan dari Kak sebentar tadi di mana? Oh ini dari Kak @sutarmanihnai. Bisa dikasih tips analisis sahamnya kah, terutama pemula dan tetap cuan tanpa stres nih. Mungkin boleh dari Mbak Fitri dulu atau dari Pak Gembong, silakan. Dari Mbak Fitri dulu yang punya bridge gitu ya. Aduh, yang gitu dong. Yang Mbak Fitri bersinar. Waduh, oke. Mungkin untuk tetap on track dalam investasi ya, kalau aku saranin buat ngebuat semacam, ya tetap balik lagi ke resolusi keuangan aja gitu. Jadi kamu punya goals yang jelas, kayak misalnya targetin investasi bulanan atau tentuin target returnnya berapa gitu. Itu kayak ngebikin komitmen juga kan. Jadi nggak cuma ngide doang nih, kayak cuma action aja gitu. Terus pastiin juga punya plan yang realistis gitu Mas, dan terukur gitu kan. Jadi jangan sampai set target yang cukup high sampai bikin stres gitu kan. Sekarang ntar kena mental breakdance kita. Nah, mungkin gitu kan. Nah itu, jadi kalian udah punya rencana nih, jadi bisa lebih on fire aja buat ngejar itu goals gitu kan. Ya nggak melulu untuk baca buku, sekarang kan udah ada podcast atau bisa ngefollow akun-akun saham kayak Sahamologi gitu kan, dan juga akun Bridge gitu yang punya edukasinya masing-masing lah setiap akun gitu kan, biar tetap nyambung sama tren yang ada. Dan juga yang terpenting tuh jangan lupa buat adaptasi Mas, tentunya kan kadang rencana tuh kita bisa berubah, jadi kita juga harus bisa fleksibel gitu deh. Semoga untuk teman-teman semoga berhasil, untuk anak-anak Gen Z juga terutama. Oke, tuh dan Om Gembong ada tambahan ya, investasi gitu. Oke, sebelum masuk ke investasi itu terkait dengan saham ya, spesifik, ya saya akan biasanya mulai selalu dari perencanaan keuangan. Ya, karena itu paling fondasi ya. Pertama dari sisi perencanaan keuangan, ya teman-teman bisa gunakan langsung spesifik ya, dengan ya misalnya contoh saku budget, kita pisahkan dulu ini. Oke, untuk darurat rekeningnya ini, untuk jalan-jalan ini. Dan itu semuanya ada di agro, itu kan di raya ya, di raya gitu kan. Nah, itu udah one stop shoppingnya gitu, itu udah ada, budgetnya sudah tersimpan ya, udah dapat nih ya, untuk jangka pendek 3-6 bulan ke depan sudah aman. Oke, saya mau invest nih gitu kan, maka baiknya ya buat instrumen yang positif dulu experience-nya. Satu ya low risk-nya deposito ya, deposito raya misalnya. Setelah itu masuk di reksadana pasar uang. Nah ini bisa raya sama BRIS bisa saling support ini gitu kan. Pasar uang ada, pendapatan tetap ada, obligasi pemerintah ada, obligasi korporasi ada. Nah terus langsung spesifik di saham. Oke, saya pengen masuk nih saham. Ya ada 900 saham. Ya tapi spesifik kalau kita bicara yang jangka panjang 10 tahun ke depan, 20 tahun ada sektor perbankan. Ya sektor perbankan. Nabung aja nih, contoh Bank BRI. Ya, dan Bank BCA gitu kan, itu dari sisi perbankan. Kenapa? Karena profitability bank itu let's say itu sangat baik di Indonesia. Kalau pengen ya bank digital, nah Agro nih ada gitu kan. Nah ya, dan itu luar biasa teman-teman, sudah sudah di profilnya. Nah, ketika bank sudah, maka yang kedua adalah ya sektor yang lagi happening saat ini apa gitu kan. Contoh yang konsisten dan itu profitable-nya cukup tinggi adalah EBT misalnya. Tapi biasanya untuk pemula saya sarankan udah bank deh.
ya, karena profitable-nya, bisnis modelnya, dan 10 tahun ke depan dari sekarang itu ada bisnisnya. Ya, kalau bank, ya contoh bank besar gitu kan, BRI, BCA, gitu kan. Kalau bank level kedua, Agro bisa masuk dan lain. Kira-kira itu, ya. Small step-nya ada satu cerita. Ya, pengalaman real. 2020, ya ada teman saya, ya murid saya di NTT. Dia bilang gitu kan, karena kan biasanya ngambil CFP itu saya yang memberikan sharing ya di sisi investment. Nah dia itu posisinya adalah staffnya. Mas saya pengen invest, tapi saya mulai dari 500.000. Ya. Saya bilang simple, oke, pengen beli saham gitu kan, ya udah. BRI ada nggak di sana? Ada, beli BRI. Itu aja, simple. Satu lot, ya, 2 lot. Dulu saat itu BRI-nya 2.100. Teman-teman udah kebayang ya? 2.100 ya naik ya, recovery saat pandemi 10.000 stock split, nah itu udah biasa. Nah, kira-kira seperti itu, small step high impact dan action now. Ya, punya resolusi tanpa action ya jadi It apa-apa means ya. nothing ya, Pak ya. Nothing, yes. Take action, miracle happen. Di sini Raya dan Bridge siap membantu teman-teman tumbuh bersama dengan kita. Yes. Thank you. Betul, Bang. Betul. Jangan lupa ikutin tren ya, Mas. Di sini kawan Raya bisa ngatur keuangannya di Bank Raya, belajar investasinya di Sahamology, dan mulai sahamnya Buka dan investasi akunnya lainnya di Bridge. Gitu, gampang Komplit banget ini, gitu. mah. Yap, udah nggak ada stres-stres lagi berarti ya ke depannya ya. Udah nggak ada mental breakdance lagi, nggak ada tuh. Nah gitu. Oke. Udah nggak ada mental breakdance lagi kawan Nggak Raya. ada, biasa. Nah, itu tadi pertanyaan Bukan tadi mental juga health. menjadi ya, terima kasih Mbak Fitri ya. Ya, pertanyaan yang tadi menjadi penutup juga nih. Sayang sekali kayaknya masih banyak yang harus kita tanyakan ya. Kawan Raya juga masih banyak pertanyaan, tapi sayang sekali waktu kita sudah habis. Sudah, terima kasih Pak Gembong. Terima kasih Mbak Fitri atas insight yang diberikan. Sama-sama. Kalau aku bisa kasih sedikit kesimpulan di pembicaraan kita, jangan lupa untuk senantiasa membuat resolusi keuangan di tiap tahunnya. Nggak perlu peduli sama mungkin besar kecilnya penghasilan yang didapat atau besar keluarnya uang yang bakal keluar gitu ya. Tapi yang paling penting adalah surplus, punya dana darurat, terus juga utangnya terjaga, sama yang paling penting adalah konsisten. Yes. Dan hal-hal yang paling penting diemban sama orang yang mau atur keuangan itu dan investasi adalah 3M. Mindset, metode, sama manajemen gitu ya. Betul. Terima kasih Pak Gembong, terima kasih Mbak Fitri atas masukannya, insight-nya, sharing-sharingnya Thank malam you, hari Mas. ini.